Halo guys, di sini aku dan teman-teman aku akan menjelaskan materi tentang K3 perkantoran. Mulai dari pengertian, tujuan dan manfaat, sejarah K3, potensi berbahaya, dan standar penerapan K3 perkantoran. K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Kalian udah tahu belum sih apa itu K3 perkantoran? K3 perkantoran merupakan suatu tindakan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Lalu, apa aja sih tujuan dan manfaat dari K3 perkantoran itu? Nah, yang pertama, untuk menjaga keselamatan para pekerja dan orang lain yang ada di lingkungan kerja. Lalu yang kedua, untuk menjamin bahwa sumber produksi yang ada bisa dimanfaatkan secara aman dan efisien. Lalu yang ketiga, untuk menjamin bahwa setiap proses produksi bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman tahu nggak sih sejarah dari K3 di Indonesia? Kalau K3 sudah ada sejak zaman penjajahan hingga zaman reformasi. Pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan peraturan K3 pada tahun 1950-an dan diatur dalam undang-undang. Komisi Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau disingkat dengan KK3 merupakan badan yang didirikan sebagai penanggung jawab dalam menegakkan dan mengawasi peraturan ini. Nah, lalu pada tahun 1970 itu terdapat Undang-Undang Nomor 1 yang menjadi dasar dari kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia. Dan pada saat ini K3 itu sudah berkembang secara pesat dari waktu ke waktu. Dan pada saat ini pula setiap kantor itu diharapkan memiliki sistem manajemen keselamatan kerja atau yang disingkat menjadi SMK3. Gunanya apa? Guna agar dapat melindungi kecelakaan kerja yang terjadi saat kerja dan mewujudkan tempat kerja dan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Berikutnya kita akan membahas tentang potensi bahaya. Dalam K3 ada 5 potensi bahaya, yaitu fisik, kimia, biologi, ergonomik, dan psikososial. Kita akan membahas satu-satu, mulai dari bahaya fisik. Bahaya fisik yang sering terjadi adalah radiasi komputer dan kurangnya pencahayaan ruangan. Berikutnya adalah bahaya kimia, yaitu partikel debu yang ada pada karpet dan gorden dapat menimbulkan sesak nafas. Selanjutnya adalah bahaya biologi, yaitu adalah ketika rekan kerja memiliki penyakit menular. Dan berikutnya adalah bahaya ergonomik, ketika postur yang statis saat bekerja di depan komputer. Dan yang terakhir adalah bahaya psikososial, yang dimana ketika ada konflik antar rekan kerja sehingga menimbulkan stres dan kecemasan. Setelah mengetahui potensi bahaya yang terjadi pada lingkungan kerja, kita perlu memperhatikan standarisasi di antaranya pemeliharaan lingkungan kerja. Ini meliputi pencahayaan yang cukup, ventilasi yang baik, dan lingkungan kerja yang aman. Lalu selanjutnya ada aspek ergonomi. Ini memastikan desain kantor dan perabotannya sesuai dengan struktur yang benar. Lalu ada penanganan kesehatan karyawan. Dalam hal ini kantor harus menyediakan fasilitas air bersih, toilet, pembuangan limbah, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Dan yang tak kalah penting adalah pelatihan K3. Ini dimaksudkan agar menambah wawasan dan pengetahuan karyawan terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri agar pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.